Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi alaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita selalu berucap syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa keimanan, keislaman, dan sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam hidup dan berkehidupan kita selalu ditopang atau membutuhkan sumber daya, sebuah sumber yang membuat kita berdaya. Kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, kita bisa menjalankan sesuatu karena ada sumber daya itu. Dan sumber daya itu ada beragam. Mungkin yang paling dikenal adalah sumber daya manusia. Jadi kita sendiri menjadi salah satu faktor penentu apakah kita bisa berbuat sesuatu atau tidak. Selain sumber daya manusia, ada juga sumber daya yang lain, misal berupa benda-benda, tumbuhan yang mungkin dikenal dengan nama natural resources, sumber daya yang berasal dari alam. Ini juga menentukan apakah yang akan kita kerjakan, apakah kita memiliki resources itu atau tidak. Tentu saja ada sumber daya berupa uang, karena dengan uang kita bisa menjalankan, melakukan sesuatu. Di luar yang tiga itu ada juga sumber daya yang juga penting, yaitu sumber daya berupa waktu. Agak berbeda dengan sumber daya yang lain. Sumber daya waktu ini diberikan Allah secara adil. Siapapun kita dikasih jumlah yang sama. Satu hari 24 jam, satu bulan 31 hari, satu tahun 365 hari. Jadi jatahnya sama. Cuma memang pemanfaatannya yang berbeda-beda. Dalam hidup dan berkehidupan, termasuk di dalamnya beribadah, kita perlu mencermati waktu itu. Karena dengan mencermati waktu, maka sumber daya itu bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal. Kalau kita coba cermati, ada beberapa kelompok waktu kalau kita kaitkan dengan kondisi yang kita hadapi. Yang pertama adalah belum waktunya. Belum waktunya. Ini kalau kita mengerjakan, melakukan sesuatu yang belum waktunya, maka pasti tidak optimal. Petani memetik mangga yang belum masak, maka nanti mangganya pasti masam, harga jualnya rendah. Ini sering dilakukan ketika baru awal-awal musim, karena buru-buru supaya dapat penghasilan, maka meskipun buahnya belum masak sudah dipetik dulu supaya bisa segera dijual. Praktek seperti itu adalah salah satu contoh
tidak memperhatikan waktu. Kalau kita mau sabar sedikit sampai menunggu buah itu betul-betul masak, maka hasilnya akan lebih optimal. Dalam beribadah terus saja penting kita ya untuk melihat apakah sudah waktunya atau belum. Sholat Jumat jam 11 mau dimulai, saya kira menjadi tidak sah ya, karena belum waktunya. Jadi baik dalam kehidupan termasuk di dalamnya beribadah, kita harus melihat apakah sesuatu itu sudah waktunya atau belum waktunya. Kalau belum waktunya, maka kita bersabar sedikit untuk menunggu sehingga waktunya itu tiba. Itu kelompok yang pertama. Kemudian kelompok kedua, sudah waktunya. Nah, kondisi-kondisi saya kira banyak yang kita bisa contohkan kalau sesuatu itu sudah waktunya. Sesuatu itu menjadi bermanfaat kalau memang sudah waktunya. Lampu itu bermanfaat kalau sudah mulai gelap. Tidak ada gunanya kita pasang lampu di pinggir jalan kalau masih terik matahari. Itu akan menjadi bermanfaat kalau sudah mulai gelap sehingga menerangi sebagai pengganti dari matahari itu. Itu dalam kehidupan keseharian kita. Dalam beribadah saya kira juga kita tahu sholat itu juga ada waktu-waktunya. Jadi kalau sudah waktunya maka kemudian kita sah untuk beribadah. Mungkin waktu terkait dengan usia ya. Jadi kewajiban untuk sholat itu mensyaratkan salah satunya adalah sudah baligh ya. Jadi ketika sudah waktunya maka kewajiban itu muncul. Zakat juga begitu. Untuk bisa masuk kategori wajib berzakat, maka harta misalnya yang kita kumpulkan itu sudah kita miliki selama 1 tahun. Kalau belum 1 tahun maka belum ada kewajiban untuk melakukan zakat. Jadi kita harus tahu persis apakah sesuatu itu sudah waktunya atau belum, karena itu akan menentukan tindakan terbaik apa yang kita harus lakukan. Kategori yang ketiga itu tepat waktu. Tepat waktu ini adalah bagian dari sudah waktunya, tetapi itu merupakan waktu yang paling ideal untuk dijalankan. Kita bisa olahraga kapanpun ya, malam bisa, siang hari bisa, tapi idealnya waktu olahraga itu pagi hari ketika udara masih fresh. Kita bisa sholat zuhur mulai jam 12 kurang seperempat kalau sekarang sampai dengan jam 3 gitu ya. Tapi yang paling afdol adalah kalau di awal waktu. Jadi tepat waktu itu adalah bagian dari sudah waktunya tadi. Kategori yang keempat itu adalah masih waktunya. Jadi sudah waktunya tadi ada tepat waktu, ini masih ada waktu. Intinya kategori ini adalah daripada tidak. Daripada tidak mengerjakan ya agak terlambat tidak apa-apa. Termasuk sholat Jumat ini ya. Terlambat gak apa-apa daripada tidak datang sholat Jumat ya. Mengucapkan halal bihalal ini sudah masuk minggu yang kedua ya. Daripada tidak mengucapkan, lebih baik tetap mengucapkan halal bihalal meskipun itu kategori agak terlambat. Itu kelompok yang keempatnya. Kelompok yang terakhir ini yang saya kira perlu kita cermati bersama, yaitu sudah lewat waktunya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ini, kalau sesuatu itu sudah lewat waktunya, maka nilai itu menjadi hilang. Kita punya tiket pesawat gitu ya, kita datang ke airport terlambat, pesawatnya sudah terbang, maka tiket kita menjadi hangus. Tidak ada nilainya lagi tiket itu. Kita terlambat memperpanjang STNK misalnya, itu masih mending ya.
kepemilikan kendaraan masih dimiliki, tetapi untuk memperpanjang kita kena denda. Itu di kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam agama ini lebih fatal lagi ya. Ada beberapa contoh saya kira kalau kita tengok kisah-kisah ya. Misal kisah Fir'aun ya, ketika mengejar Nabi Musa, kemudian Fir'aun itu mengejar sehingga sampai ke bibir pantai, dan akhirnya dengan mukjizat tongkatnya Nabi Musa bisa membelah laut dan kemudian menyeberang. Dan tentu saja Fir'aun karena pengen menangkap Nabi Musa, dia mengikuti. Ketika Nabi Musa sudah sampai ke daratan, laut menjadi kembali lagi, dan Fir'aun beserta pasukannya mulai tenggelam ya. Dan di Quran surat Yunus ayat 90 itu dikisahkan bahwa pada saat sudah tenggelam mau meninggal, maka Fir'aun itu berkata gitu ya, penggalanya, qala amantu annahu la ilaha illalladzina amanat bihi banu Israil. Jadi Fir'aun berkata, saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Itu menjelang kematiannya. Wa ana minal muslimin, dan saya dalam hal ini adalah Fir'aun, itu termasuk orang yang berserah diri. Tetapi kemudian di ayat selanjutnya disampaikan jawabannya. Kalau tidak salah tafsirnya yang menjawab ini adalah malaikat. Al-ana, mengapa baru sekarang gitu ya. Waqad asaita qabla wa kunta minal mufsidin, padahal sebelumnya kamu telah berdurhaka sejak zaman dulu. Mengapa baru sekarang kamu beriman ya? Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jadi keimanan yang datangnya terlambat ketika nyawa sudah di kerongkongan, itu waktunya sudah terlambat dan tidak lagi diakui sebagai sebuah pernyataan keimanan. Jadi ini saya kira salah satu kisah penting bahwa kita perlu memperhatikan waktu. Barangkali kalau yang hadir pada kesempatan ini tidak ada yang kasusnya mirip kasusnya Fir'aun ya. Tetapi mungkin masalah lainnya barangkali menunda-nunda ibadah, menunda-nunda istighfar gitu ya. Nah ini saya kira belajar dari kisah Fir'aun, mestinya kita tidak melakukan penundaan-penundaan itu. Di surat yang lain yang tadi di awal saya bacakan, itu disampaikan ada juga kekecewaan ketika kita menunda-nunda amal baik ya. Itu di surat Al-Munafikun ayat 10, saya bacakan terjemahannya. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Jadi kita diminta untuk membelanjakan, menginfakkan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita sebelum datang kematian. Nah, ketika datang kematian orang yang terlambat ini, lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat?" Jadi ketika ajal sudah menjelang, minta tawar ini kepada Tuhannya, "Mbok diundur barang beberapa hari, beberapa minggu, sampai waktu yang dekat. Itu akan menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Kalau Tuhanku mau mengundurkan kematian itu, maka saya akan banyak-banyak bersedekah dan saya akan menjadi bagian orang-orang yang saleh." Tapi itu sudah terlambat.
Ini contoh ayat yang lain ya dalam Al-Quran bahwa kita perlu memperhatikan waktu. Yang ketiga, mungkin yang terakhir ini dari Quran surat As-Sajdah ayat 12. Saya bacakan artinya. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, ini sudah di alam akhiratnya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Setelah melihat, mendengar, ternyata akhirat itu ada, maka mereka baru percaya. Kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Jadi setelah melihat dengan kepala mata sendiri, maka kemudian dia memohon untuk dikembalikan lagi ke dunia. Kalau kami kembalikan lagi ke dunia, maka kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Tapi yakinnya sudah terlambat setelah melihat akhirat. Jadi ini juga kategori waktu terlambat. Jadi sekali lagi dalam berkehidupan, dalam beribadah, kita harus selalu memperhatikan waktu, jangan sampai terlambat seperti kisah-kisah tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memakai waktu yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warḍu anha mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.